Pendadaran Mahesa Jenar. Bermula dari pertarungan Mahesa Jenar dengan seseorang yang mengaku bernama Mahesa Jenar pula, maka dimulailah babak pendadaran Mahesa Jenar oleh orang yang mengaku dirinya Mahesa Jenar itu. Orang itu lari masuk ke dalam gua yang di dalamnya banyak lorongnya. Mahesa Jenar menjadi bingung dan tidak mampu keluar dari dalam gua itu. Dengan tiba-tiba orang itu muncul, kemudian selama berhari-hari Mahesa Jenar dipaksa untuk meningkatkan kemampuan dan ilmunya melawan orang itu. Ternyata kesaktian orang itu ada di atas Mahesa Jenar. Di tengah gua itu terdapat sebuah patung batu yang bentuknya mirip sekali dengan sosok gurunya. Mahesa Jenar merasa bahwa ia bertemu dengan mendiang gurunya di alam gaib. Dan berbareng dengan serangan orang yang mirip dirinya itu, seakan-akan Mahesa Jenar berlatih lagi ditunggui oleh gurunya. Pada akhirnya setelah semuanya berakhir, orang itu mengaku bahwa dirinya adalah Kebokanigara putra Ki Ageng Pengging Sepuh. Di tengah gua Karang Tumaritis yang bercabang-cabang, Mahesa Jenar dan Ki Kebokanigara tenggelam dalam percakapan yang menghanyutkan. Lampu obor yang menyala-nyala lincah, melemparkan sinarnya yang seolah-olah menari di dinding gua itu. Pada kesempatan itu, Ki Kebokanigara, putra sulung Ki Ageng Pengging Sepuh guru Mahesa Jenar itu, memberikan wejangan kepada sang prajurit pilihan Kasultanan Demak untuk segera turun gunung, menuntaskan tugasnya. Ki Kebokanigara menganggap, Mahesa Jenar telah tuntas menguasai ilmu perguruan Pengging. Mahesa Jenar, sekarang sudah sampai waktumu untuk meninggalkan ruang samadimu ini. Biarlah patung batu itu tinggal sendiri, menjadi saksi bisu atas apa yang pernah terjadi di sini. Mahesa Jenar mengangguk satu kali. Kemudian perlahan-lahan ia berdiri dan memandang patung batu itu dengan tajamnya. Kebokanigara pun kemudian berdiri. "Marilah," katanya, "ikutilah aku. Sekarang kau tak usah marah lagi. Aku akan membawa obor ini, supaya kau tak kehilangan jalan." Begitulah, dialog Mahesa Jenar dan Ki Kebokanigara, seperti tertuang dalam kisah Naga Sasra dan Sabuk Inten karya Mendiang S.H. Mintarja. Cerita yang populer pada 1960 itu mengisahkan tentang Mahesa Jenar, ksatria asal Kadipaten Pandan Arang kini Kota Semarang, yang berupaya mencari pusaka Kasultanan Demak, yakni keris Naga Sasra dan Sabuk Inten. Di gua itu, Ki Kebokanigara menggembleng Mahesa Jenar. Atas gemblengan Ki Kebokanigara pula, prajurit yang berjuluk Rangga Tohjaya itu menjadi jauh lebih sakti ketimbang sebelumnya. Mahesa Jenar bisa menguasai ajian Sasra Birawa, ajian andalan perguruan Pengging, secara paripurna. Pukulan Sasra Birawa itu bisa menghancurkan sebongkah batu besar atau meremukkan tulang belulang. Dengan ajian itu, Mahesa Jenar bisa menaklukkan musuh-musuhnya, Bahu Reksa, Gagak Ijo, atau bahkan Lawa Ijo dan Simarodra.